Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan menge-share video tentang bagaimana cara menginput belanja modal yang sumber dari dana BOS di SIM aset terintegrasi tahun 2023. Seperti kita ketahui bahwa SIM aset di tahun 2023 ini mengalami perubahan. Salah satunya adalah adanya menu pengadaan, yaitu adanya perubahan yang dulunya input dari aset tetap, sekarang menginputnya dari menu pengadaan. Langsung saja kita masuk di menu pengadaan, perolehan lainnya, barang baru. Klik tahunnya, klik tahun anggaran 2023, klik kanan, buka form. Terus kita isikan. Kalau nomor bukti serah terima kita sesuaikan dengan data BHM. Kita sudah mempunyai data BHM di bulan Maret, ada pembelian belanja modal 2, yaitu matras dan tenda dengan nomor BPU kalau matras 66 di tanggal 31 Maret. Kita isikan di aplikasi. Kita ketikkan BPU 66, tanggalnya 30 Maret, 31 Maret. Uraian singkat bisa kalian isikan pembelian matras. Nama surat abaikan, terus nama penyedia adalah nama tokonya, misalkan toko serba ada. Toko serba ada. Terus asal anggaran adalah BBM. Ini jangan lupa kalau pembelian dari sumber dana BOS adalah BBM. Biaya DPP adalah jumlah harganya 1.400.000. Biaya PPN kita kosongkan, klik di sini, terus angka 11 kita ganti dengan 0. Biaya totalnya sama, jadi 1.400.000. Setelah itu kita enter. Kita masuk di isi dokumen. Tanggalnya sesuai dengan tadi, yaitu tanggal 31 Maret. Pengguna kuasa kita pilih aja SD masing-masing. Objek barangnya kita pilih matras. Matras masuknya adalah KIP B, jadi kita centang, kita pilih KIP B, terus kita cari matras, dicari. Kita pilih yang sesuai, yaitu peralatan senam matras, karena matras adalah peralatan senam. Biaya DPP kita ketikkan 1.400.000. Jumlahnya adalah jumlah barang 1. Kita enter. Simpan, edit, oke. Terus kita masuk, isikan uraian singkat dari barang tersebut. Misalkan merek, tipe, karena tidak ada, kita isikan saja lokal. Ukurannya bisa 1x3 meter sesuai dengan barangnya. Bahannya campuran. Warnanya misalkan coklat. Nomor pabrik, nomor mesin, nomor polisi, nomor BPKB kita abaikan. Terus keterangan ini adalah kir penempatan barang tersebut di mana. Misalkan ditempatkan di gudang. Kita enter. Oke, setelah itu kita posting. Kalau belum diposting maka barang tersebut belum masuk ke dalam KIP. Maka kita harus melakukan posting terlebih dahulu untuk melihat bahwa barang tersebut sudah masuk ke KIP. Kita posting. Lakukan posting, yes. Oke, selesai. Kita cek di aplikasi apakah sudah masuk barang tersebut di dalam KIP apa belum. Kita cek di KIP B, kita centang tahunnya, SD-nya kita klik. Nah, ini sudah masuk di sini. Harga atau barang tersebut sudah masuk informasi. Nah, seperti itu. Kita input lagi untuk yang
yang lainnya. Untuk merefresh atau untuk melihat bahwa inputan tadi sudah masuk di sini nih, kita harus merefresh dengan cara kita hapus dulu yang angka di belakang sendiri, terus kita ketik lagi. Maka ini sudah muncul, tadi kan 1.400.000, maka 1.400.000 sudah muncul di sini. Selanjutnya kita akan menginput KIP E atau buku. Langsung saja kita klik pengadaan, perolehan lainnya, barang baru. Klik tahunnya, klik tahun anggaran 2023, terus klik kanan, platform. Nah, nomor bukti serah terima bisa kalian dilihat di BHM. BHM ini saya sudah punya BHM bulan April ya, dengan berbagai macam pembelian buku. Ini saya contohkan di BPU 92 untuk pembelian matematika. Kita klik BPU 92. Tanggalnya sama 1 April 2023. Kemudian uraian singkat pembelian buku matematika. Nama penyelia atau penerbit yaitu misalkan Dev Airlangga ya, sama aja. Selanggaran yaitu dari belanja modal pos. DPP karena ini PPU-nya sama yaitu 92, maka PPU 92 kita gabungkan harganya yaitu 4.73200 tambah 495.600 jadinya 469.800. Oke, PPN-nya kita kosongkan atau kita ketik 0, jadi 968.800, kita enter. Untuk tanggalnya kita pilih 1 April, kita masuk di sini untuk pengisian barangnya, pengguna kuasanya kita pilih SD-nya masing-masing, objek barangnya kita pilih buku. Jadi untuk KIP E ya, kita pilih KIP E untuk buku. Terus di sini kita klik cari. Misalkan tadi adalah buku matematika. Kita cari yang sesuai. Kalau tidak ada, kita cari yang sesuai. Matematika ada nih, matematika. Bea DPP itu untuk satu ini adalah 33.800. 33.800. Jumlahnya yaitu 14. Totalnya yaitu 473.200. Sama dengan ini, 473.200. Kita enterkan. Simpan, edit, oke. Judulnya itu buku matematika. Spesifikasi buku siswa. Nah, untuk buku, parameter yang harus diisi adalah cuma 2, yaitu judul dan spesifikasi saja. Kalau asal daerah pencipta dan bahan ini untuk mengisi parameter barang bercorak budaya atau kesenian, sedangkan untuk ukuran dan jenis adalah untuk mengisi parameter tanaman dan hewan ternak. Oke, langsung saja kita ketikkan karena ada cuma satu pembelian, satu kode rekening yaitu di tahun 2023. Keterangannya yaitu disimpan di kelas, misalkan di kelas 2. Kita enterkan. Oke, sudah untuk yang pertama ya. Yang kedua adalah untuk pembelian buku juga, buku matematika dengan jumlah 14. Maka kita ketik lagi di sini. Tanggalnya sama. Baru tanggalnya yang sama yaitu 1 April untuk terus pengguna sama, SD masing-masing, objeknya sama yaitu buku, cari kita buku KIP E, cari, dan KIP E adalah buku materi matematika ya, di tengah-tengah matematika. Biaya DPP untuk satu bukunya adalah 35.400.
Nah, jumlahnya sama 14, berarti jadinya 495.600 sama dengan ini 495.600. Maka kita enter ke simpan edit oke. Kita isikan parameternya yaitu buku matematika, spesifikasi buku siswa. Oke, jumlahnya untuk satu rekening satu tahunnya 2023. Keterangannya disimpan di kelas 2 misal, enter. Oke, seperti itu sudah terinput untuk satu nomor PKU. Maka setelah itu kita akan post untuk masuk di KIP. Kita lakukan posting. Lakukan posting yes. Posting selesai. Kita langsung cek ke aplikasinya di menu aset tetap KIP E-nya. Kita centang tahunnya, SD-nya masing-masing. Terus ini kita lihat karena saya sudah mengisi beberapa buku, maka yang kita lihat itu tadi yaitu adalah buku matematika dengan per satu bukunya 3.800, bentuknya seperti ini. Dan satu laginya buku matematika per satu bukunya 35.400. Seperti itu, semoga bisa dipahami dan dipraktekkan. Nah, kalau untuk mengeprint hasil inputan, maka bisa kalian lihat di ikon printer di pojok kiri atas ini. Klik saja, nanti akan terdownload hasil inputan kita yang nantinya akan digunakan sebagai lampiran untuk berita acara. Nah, ini masih proses nih. Kalau sini sudah selesai penuh, maka di bawah sini pojok kuning ada muncul klik kuning. Nah, ini sudah terdownload. Ini adalah hasil inputan kita di KIP E. Per satu bijiannya seperti ini, karena ini aplikasi sudah tidak seperti yang dulu ini global gelondong berapa jumlah bukunya. Kalau sekarang per satu bijiannya sudah seperti ini, guys. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipraktekkan dan dipahami dan di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.